Halo Bu Evi, perkenalkan nama saya Jeremy Masumunda Naga, S1 Teknik Informatika dengan NIM 2023/032 dari kelas A Kecerdasan Buatan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UAS saya atau ujian akhir semester saya terkait 3 buah studi kasus utama yang saya akan bahas pada hari ini, pada video kali ini. Yaitu tentang yang pertama, perancangan sistem pakar dengan rule-based reasoning. Kedua, pemecahan masalah dengan robot menggunakan goal stack planning. Dan yang ketiga atau terakhir, yaitu perhitungan algoritma key nearest neighbors menggunakan dataset Titanic dari riset itu sendiri. Dan kita langsung pada pembahasan soal kali ini. Di sini langsung saja pada nomor yang pertama. Di sini saya melakukan wawancara dengan seorang pakar pada bidang manajemen konstruksi itu sendiri, dan pakar yang saya wawancarin pada kali ini yaitu dari beliau itu papa saya sendiri, seorang direktur PT Anugrah Karisma Nusantara atau AKN itu sendiri, yaitu Boyke Panahatan Sinaga. Di sini topik yang kami bahas dalam wawancara kali ini yaitu tentang sistem pakar untuk penilaian kelayakan mengikuti tender atau proyek konstruksi baru pada perusahaan AKN itu sendiri. Di sini berdasarkan wawancara yang kami buat, saya berhasil mengekstrak beberapa knowledge atau variabel pada keputusan-keputusan yang kami bersama ambil pada kegiatan wawancara waktu tersebut. Di sini variabel-variabel yang saya dapatkan di sini yaitu yang pertama, kesesuaian bidang dengan NIB perusahaan, kedua, track record klien sebelumnya, ketiga, kelayakan teknis serta ketersediaan SDM dan alat, keempat, waktu pengerjaan proyek, kelima, tingkat kesulitan pada perusahaan itu sendiri, serta yang terakhir yaitu margin keuntungan atau budget itu sendiri. Sini ada profil pakarnya dengan nama pakar, jabatan, nama perusahaan, bidang kepakaran, serta topik atau kasus spesifik yang dibahas. Di sini ada daftar pertanyaan wawancara seperti identifikasi variabel, faktor klien, faktor teknis dan SDM, pengalian aturan atau rules, begitu yang di bawahnya, serta yang terakhir itu solusi alternatif atau case base itu sendiri. Dan di sini ada daftar knowledge pakar, tadi ada 6 dari variabel keputusan tersebut, yaitu yang pertama, kesesuaian bidang, track record klien, kelayakan teknis dan SDM atau alat, waktu pengerjaan, tingkat kesulitan, serta yang terakhir yaitu keuntungan dan atau budget itu sendiri. Ini adalah hasil rekap dari variabel keputusan itu sendiri. Terus kita langsung ke yang bagian D, yaitu implementasi rule-based reasoning. Dari pengetahuan pakar tersebut, saya mengimplementasikan rule-based reasoning untuk membangun basis aturan rule-based atau ya dari basis aturan itu sendiri dalam sistem pakar, yang di sini adalah ada 3 aturan utama dari contoh 5 aturan utama yang saya buat. Di sini langsung saja yang dari bagian ini kan di 5. Di sini yang saya benar-benar fokuskan yaitu yang pertama, rule penolakan mutlak. Jika if waktu pengerjaan adalah mepet, n tingkat kesulitan tinggi, n keuntungan kurang, dan keputusannya adalah tolak proyek. Yang pertama. Yang kedua yaitu rule penerimaan prioritas, yaitu di sini if proyek sesuai bidang, n perusahaan mampu secara teknis, dan n keuntungannya sesuai ekspektasi, serta n track record klien baik, dan pada akhirnya dan ambil proyek tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu rule kondisi negosiasi. Di sini jika if waktu pengerjaan mepet, n klien memberikan budget ekstra, dan perusahaan akan berani memutuskan ambil proyek, maka aturan-aturan di sini nantinya akan menjadi otak dari sistem pakar tersebut. Oke, kita langsung ke nomor 2, yaitu kita masuk ke masalah blok atau block swap. Di sini diberikan suatu lengkapan robot dan 4 buah blok yang saya beri nama ABCD. Kondisi awal atau initial state di sini adalah keempat balok tersebut berada saling terpisah di atas meja. Dan kondisi akhir goal state yang ingin saya capai adalah
sebuah menara di mana blok A berada paling atas, diikuti blok B, C, dan blok D tersebut berada di dasar meja itu sendiri. Untuk menyelesaikan ini tanpa merusak tumpukan yang sudah jadi atau menghindari susunan anomali itu sendiri, saya menggunakan metode Goal Stack Planning atau GSP. GSP di sini memecah tujuan atau goal dari bawah ke atas. Langkah-langkah urutannya itu sendiri yaitu yang pertama, robot harus mencapai goal on CD dengan lengan robot melakukan aksi pick up C lalu ke stack CD itu sendiri. Yang kedua, mencapai goal on BC, robot tersebut mengambil B dari meja pick up B, kemudian menumpukannya ke atas C dengan stack BC. Dan terakhir, yaitu mencapai goal tertinggi on AB, dengan di sini robotnya dapat melakukan pick up A lalu mengakhirinya dengan stack AB. Dengan 6 langkah absolut tersebut, menara blok A, B, C, D bisa berhasil tersusun dengan sempurna. Di sini bisa dilihat, dan juga untuk prosesnya menggunakan goal stack planning atau GSP-nya, serta caranya seperti mencapainya goal on PC, goal on B, serta kesimpulan urutan proses dengan lengan robot sendiri dari 6 step hingga akhir. Kita langsung bagian terakhir, yaitu soal nomor 3. Di sini saya mendapatkan 20 data sampel dari dataset publik penumpang Titanic untuk menyelesaikan kasus verifikasi supervised learning menggunakan algoritma Key Nearest Neighbors atau KNN itu sendiri. Kasusnya di sini adalah kita ingin memprediksi apakah seorang penumpang baru dengan umur atau age 30 tahunan dan harga tiket fare seharga $20 akan diklarifikasikan sebagai selamat atau tidak selamat berdasarkan pada 20 data stories yang ada pada data tersebut. Saya menetapkan parameter di sini dengan tetangga terdekatnya, yaitu K sama dengan 3. Di sini langsung saja dengan langkah pertama, yaitu menghitung jarak dengan rumus equivalent distance, yang dimana saya menghitung dengan rumus tersebut menggunakan jarak matematis dari data uji 20 ke seluruh 20 titik dari data historis di tabel tersebut. Dari sini nomor dari perhitungan jarak, hasil jarak dan kelas tersebut dari nomor 1 sampai 20. Di sini langsung saja ke langkah kedua. Nah, yaitu karena dari K sama dengan 3 tersebut, saya mengurutkan hasil jarak tadi dan mengambil 3 jarak terkecil. Berdasarkan perhitungan tabel, 3 tetangga terdekat jatuh pada yang pertama data nomor 6 dengan jarak 8,06, yaitu menghasilkan kelas 1 atau bisa dibilang selamat. Yang kedua, data nomor 12 dengan jarak 9,55 atau bisa dibilang dapat menghasilkan kelas 1. Serta yang ketiga dan terakhir yaitu data nomor 13 dengan jarak 13,32 yang pada akhirnya menghasilkan kelas 0. Angka 3 atau angka terakhir yaitu di sini dapat melakukan majority voting atau pengambilan suara terbanyak. Dari 3 tetangga terdekat tersebut, kita mendapat kelas 110. Dan di sini karena jumlah kelas 1 mendominasi, maka bisa disimpulkan bahwa penumpang baru tersebut bisa dibilang selamat. Di sini akhir kata demikian pada penjelasan saya hari ini, Bu, mengenai perancangan sistem pakar, pemecahan masalah lengan robot dengan goal stack planning, serta yang terakhir klasifikasi menggunakan algoritma Key-Nearest Neighbor itu sendiri. Semoga penjelasan pada hari ini bisa dapat bermanfaat dan bisa memenuhi kriteria penilaian pada ujian akhir semester kecerdasan buatan kelas A saya, Bu. Terima kasih untuk hari ini, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata-kata dari awal sampai akhir, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak, Bu.